Umat komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, Makau, atau di mana saja kita berada. Salam jumpa lagi bersama saya Romo Heriha, dan senang sekali loh hari ini bisa berjumpa dengan Romo Nicholas. Sebagian besar dari kita sudah kenal beliau, tetapi sebagian juga mungkin belum kenal beliau. Pepatah mengatakan, tak dikenal maka tak disayang. Romo mau disayang? Iya. Silakan Romo memperkenalkan diri kepada umat komunitas Katolik Indonesia atau kepada siapa saja. Salam damai semuanya. Jadi saya Romo Nicholas dari Prancis. Saya sekarang di Hong Kong sudah mau 6 tahun. Tapi awalnya sebelum saya masuk seminari menjadi Romo, saya pernah menjadi sukarelawan di Indonesia 2 tahun. Wow. Jaga anak-anak. Ya, waktu itu pembina asrama Katolik di Tanjung Pinang di Pulau Bintan dekat Singapura. Ya. Jadi pengalaman itu wah, mantap sekali. Saya suka sekali dengan Indonesia, dengan orang Indo, selalu senyum, ramah. Jadi sesudah itu orang Prancis selalu rindu sama Indonesia. Jauh masuk seminari, masuk misionaris. Saya harapan di dalam hati saya, harapan bisa diutus lagi ke Indonesia. Tapi tidak jadi ya. Tuhan kadang-kadang ada cara sendiri, bukan cara yang kita sendiri, tapi cara Tuhan. Jadi utus ke China sama Hong Kong. Tapi Tuhan selalu ada surprise. Jadi waktu itu saya diutus ke China, tidak bisa membayangkan kalau di Hong Kong akan menjumpai orang komunitas Katolik Indonesia. Jadi saya senang sekali. Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan, selalu ada surprise, selalu ada bantuan Dia, biar kami bisa selalu berbahagia, bisa semangat. Terima kasih Romo Nicholas sudah memperkenalkan diri. Satu hal yang menarik hari ini, karena kemarin dari parokinya Romo Nicholas di Tuen Mun, dan beliau dari beberapa kepela atau gereja pergi bersiarah. Jadi dalam siarahnya itu ada doa-doa bersama, dan juga bersyukur hari ini berada di daerah Sai Kung. Ini daerah misionaris. Karena misionaris Italia pertama masuk di tempat ini, ya dirikan beberapa kepela-kepela, dan kemudian kepela yang ini sekarang namanya kepela Santa Maria, itu tanpa noda dosa. Dan tentunya bagaimana tempat ini menjadi spirit, menjadi roh misionaris itu, sehingga banyak persiarah datang ke sini. Dan salah satu misionaris dulu yang sudah diberi gelar santo adalah Santo Yosef Reina de Metz, misionaris SVD, dan juga setelah itu dia pergi ke Cina di daerah Shandong. Nah, dalam perjalanan ke sini itu namanya perjalanan jalan salib. Dan karena situasi COVID-19 ini, komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan Makau juga ya tidak setiap hari Jumat, apalagi hari Minggu untuk jalan salib. Sekali saja saya ingat itu jalan salibnya di daerah Lam Tin. Nah, menurut Romo, jalan salib itu sih apa ya? Jalan salib, jawab apa le? Mungkin kita berpikir jalan salib cuma di gereja, harus rajin berdoa. Ada cara-cara untuk jalan salib itu. Tapi saya kira jalan salib sebenarnya itu jalan hidup. Jalan hidup, ya. Kita semua punya salib. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi bagaimana kami dengan salib itu membuat persembahan kepada Tuhan. Tuhan pakai cara sendiri bisa bantu orang lain, ambil apa yang susah, apa yang penderitaan. Kalau kami sedia untuk mempersembahkan kepada Dia
dia akan menerima, akan bantu orang lain. Banyak Seperti Simon dari Kirene, Simon dari Kirene, Veronica mengusap. Tuhan, Ya. itu artinya menolong yang lain, Romo ya. Benar. Jalan salib bukan cuma Kristus yang harus menderita, tapi jalan salib di dalamnya juga ada orang-orang seperti itu, Simon dari Kirene, Veronica yang bantu orang lain. Ya. Seperti Romo Eri bilang, saya baru kemarin dari paroki saya di Tuen Mun lari sampai tempat ini ada 75 kilo. Wow, 75 kilo. Seperti berziarah, tapi sesudah itu saya pikir, bukan cuma berziarah, seperti jalan salib. Karena waktu saya lari, ada kadang-kadang capek, saya mau berhenti, susah, ada susu penderitaan. Tapi saya lanjut sampai tujuan jauh di sini lah. Bisa ambil kadang-kadang capek atau yang susah, tapi diambil memberi kepada Tuhan. Jadi seperti ziarah itu seperti menjadi jalan salib. Jadi kalaupun capek dalam kehidupan ini, seperti situasi virus, kita pikir kapan ya berhentinya? Tetapi kita tetap berjalan karena kita punya iman. Dalam jalan salib itu kita percaya akan kekuatan Tuhan. Ya? Benar. Tapi kami juga tahu jalan salib bukan ikut terakhir. Terakhirnya itu resurrection, itu kebangkitan. Harus selalu ingat. Masa-masa kecil di Prancis dulu atau bagaimana kebiasaan jalan salib di Prancis sampai saat ini, Romo bisa sharingkan sedikit? Bisa sharing kalau di Prancis, setiap kampung punya gereja, setiap gereja punya jalan salib. Kadang-kadang artis yang luar biasa yang membuat jalan salib, indah sekali. Bukan cuma yang kecil-kecil, tapi kadang-kadang yang gede, pakai ukir kayu, lukisan, indah sekali. Bisa bantu, pakai seniman, sebagai seni bisa mengajar kita kepada Tuhan. Tapi kalau dengan orang tua saya, waktu saya masih kecil, sama adik-adik, kami tidak selalu akan di gereja jalan salib. Tapi orang tua saya selalu suka bawa kami untuk olahraga. Kadang-kadang jalan kaki 1 minggu atau jalan naik sepeda 1 minggu. Kadang-kadang 600 kilo jalan sepeda. Tapi kami kadang-kadang juga capek atau susah. Tapi mereka bilang, itu bisa seperti jalan salib, bisa memberi kepada Tuhan. Tuhan pasti akan dengar, akan menerima, bisa bantu orang lain pakai cara sendiri. Kami tidak tahu bagaimana, tapi kalau dalam jalan itu ada yang kesulitan, bisa bantu. Luar biasa ya, benar Romo katakan tadi, jalan salib itu jalan kehidupan. Jadi di mana kita saja jalan, kita bertemu dengan orang lain yang membutuhkan, apalagi dengan situasi COVID-19, kita dengar istilah itu lockdown. Artinya semua orang di rumah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak punya rumah, atau orang yang di pinggir jalan, atau yang sama sekali membutuhkan bantuan kita. Jadi dengan doa itu salah satu cara. Selain kita, kalau memungkinkan kita bisa membantu mereka di luar, tetapi karena situasi, kita jaga kesehatan kita dan juga jaga kesehatan yang lain. Nah, pesan yang terakhir dari Romo Nicholas, karena kemungkinan besar tahun ini perayaan Paskah itu tidak ada perayaan dalam jumlah yang besar seperti biasa dengan umat dari hari Minggu Palma, lalu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Besar, dan Minggu Kebangkitan. Nah, Romo, apa ada pesan atau ada tips-tips khusus menghadapi situasi perayaan Paskah yang sangat khusus tahun ini karena virus corona ini? Saya kira harus bisa apa yang cara, tapi apa yang tujuan sama cara. Semua liturgi di gereja
seperti jalan salib, seperti misa, seperti apa saja. Itu cara. Tapi tujuannya apa? Tujuannya itu bisa menyatu, jadi satu dalam Tuhan, bisa akrab dengan Dia. Tujuan itulah sama Tuhan bersama, menyatukan dengan Kristus. Jadi cara liturgi, cara sama-sama berdoa tidak bisa lagi. Sebentar lagi Arab bisa lagi. Tapi tujuan harus selalu ingat. Jika bisa pakai cara yang lain, bukan cara yang khusus, itu cara yang agak luar biasa, mungkin di internet atau tapi mungkin juga bisa di rumah, di tempat masing-masing, bisa cari waktu untuk berdoa, untuk bisa dengan Tuhan. Jadi cara sama tujuan. Cara kadang-kadang tidak bisa, cara yang biasa tidak bisa, tapi tujuan tetap bisa. Tujuannya adalah Tuhan. Ya. Dan berdoa untuk sesama. Ya benar, ya benar. Seperti yang kita tahu bahwa ya dalam situasi seperti saat ini menghantar kita kepada batin, artinya kenisah Allah. Allah yang asali itu ada di dalam hati, di dalam batin. Walaupun tidak berjumpa, ya, tetapi kesempatan ini menghantar kita punya hubungan jadi pribadi dengan Tuhan. Semua tadi jalan yang menghantar kita kepada tujuan, yaitu Yesus Kristus. Kalau sekarang kami di Hong Kong, pakai bahasa Cina ada krisis pakai bahasa Cina ada 2 huruf Cina. Kalau bilang bahasa Kanton bilang ngai kei, huruf pertama Cina ngai, itu ngai heim, itu dangerous, berbahaya. Tapi yang kedua itu kei, itu kewe, itu ada kesempatan, itu ada kemungkinan, ada kesempatan. Jadi harapan. Selalu harus ingat crisis, ngai kei, ada yang berbahaya, tapi ada juga kesempatan yang bagus untuk senjang, untuk bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Oke. Baik Romo Nicholas, terima kasih banyak ya, berjumpa dan sharing pengalaman yang sangat unik ya. Tetapi percaya bahwa semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Termasuk perjumpaan dengan Romo Nicholas juga rancangan Tuhan. Sharing juga adalah rancangan Tuhan. Karena itu teman-teman yang terkasih, ya umat Katolik Indonesia di Hong Kong, di Macau, atau di mana saja kita berada, kita tidak lari dari kenyataan. Virus ada depan kita. Nah, yang kita punya kekuatan sekarang adalah iman. Karena itu sering saya katakan, imun adalah kekebalan tubuh kita jaga, iman yang menghantar kita kepada persekutuan. Jadi yang situasi sekarang dari iman dan imun menghantar kita bagaimana tetap jaga kesehatan teman-teman, tetapi iman kita juga menghantar kita kepada persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you. Tuhan memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.